Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT. Menurut berbagai literatur, iblis adalah makhluk Allah yang tercipta dari api. Iblis termasuk makhluk alam gaib yang tidak mampu panca indera manusia mendeteksinya. Selain iblis, berbagai makhluk alam gaib ada pula malaikat dan jin. Ketiga jenis makhluk ini sama-sama sebagai makhluk halus. Jin sama dengan iblis tercipta dari api, sedangkan malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Mengenai kepatuhan beragama, semua iblis kafir, dan jin ada yang kafir dan ada juga yang Islam. Adapun malaikat tidak ada yang kafir, semuanya Islam serta taat menjunjung perintah Allah. Semula Allah menjadikan iblis sebagai ketua di alam gaib. Ribuan tahun iblis telah memimpin para malaikat dan jin. Kemudian ini bergeser ketika terjadi pembangkangan iblis terhadap perintah Allah. Sesaat setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan semua malaikat agar sujud menghormat kepada Nabi Adam. Atas perintah itu, semua malaikat sujud dan tunduk, kecuali iblis. Ia tidak mau karena kesombongannya. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam, karena dia tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Kesombongan iblis ini membuatnya enggan mengikuti perintah Allah dan mengundang murka Allah. Allah akan memasukkannya ke neraka, tetapi iblis meminta penangguhan sampai hari kiamat. Penangguhan ini sebagai kesempatan bagi iblis untuk mencari teman masuk neraka sebanyak mungkin dari kalangan jin dan manusia. Iblis mempunyai kepandaian menggoda anak Adam selagi di dunia supaya tergelincir dari kebenaran. Manusia yang tergoda rayuan iblis dengan senang hati akan menyimpangi ajaran agama, tidak menjalankan kewajiban, dan bahkan mengerjakan larangan agama. Iblis diusir dari surga dan ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Menurut riwayat Asy-Syabi, dia pergi dari surga memakai turban yang tidak mencapai dagu, picak atau memiliki mata satu, dan mengenakan sandal hanya pada salah satu kakinya. Adapun setan adalah keturunan-keturunan iblis. Setan ini ada yang berasal dari jin, sebagaimana iblis, dan ada juga yang berasal dari jenis manusia atau keturunan Nabi Adam. Kalau iblis memiliki keturunan, lalu siapa yang menjadi istrinya? Dan kapan dia kawin? Dalam hal ini berkata Imam Qarsy. Beliau berkata Bashir bin Walid Al-Kindi meriwayatkan dari Muhammad bin Talhah dari Zaid dari Muzahid, ia berkata, iblis mempunyai 1 orang anak. Masing-masing mereka ia beri tugas. Dari perintahnya 5 anak itu diberi nama Sabur, A'war, Masud, Dasim, dan Zakambur. Lalu bagaimana cara iblis berkembang biak? Di dalam kitab Sab'atu Kutubi Mufidah halaman 202 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar atau penis pada paha kanannya iblis dan farji atau vagina pada paha kirinya iblis. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kirinya. Maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Imam Muzahid berkata, sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farjinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis mengawinkan paha kanan dengan paha kirinya. Maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Demikianlah perkataan Imam Mujahid. Dalam menggoda manusia, iblis memiliki kekuatan kerja yang sangat solid dan sangat terstruktur. Tim kerja dari anak-anaknya berupa setan yang terpencar dari mana-mana kelompok. Anak iblis bekerja sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Yang pertama ada Sabar. Anak iblis yang mendapat tugas membawakan dan memperlancar terjadinya musibah, penyakit, wabah kepada manusia.
Melalui cara ini, setan bisa merusak fisik dan mental manusia. Ketika terjadi musibah, manusia merasakan duka yang mendalam. Perasaan sedih selalu menyelimuti dan suasana tangis hampir tiada henti. Saat tertimpa penyakit kronis atau wabah, sering manusia panik dan ketakutan. Anak iblis pun memanfaatkan suasana ini hingga manusia mau berbuat sesuatu. Walaupun bertentangan dengan syariat agama, rasa sakitnya membuat malas beribadah. Kemudian ada A'war. Anak ini bertugas membantu dan memperlancar perbuatan maksiat seperti zina. Kelihayannya dalam menggoda sampai bias membuat mata seorang setengah buta. Perbuatan buruk terlihat baik. Seseorang ketika melihat lawan jenisnya, cepat syahwatnya terangsang. Akibat hasil polesan anak iblis ini. Bagi laki-laki yang sudah punya istri cantik, melihat wanita lain nampak lebih cantik lagi. Bagi wanita yang sudah memiliki suami yang tampan, memandang laki-laki lain terlihat lebih tampan lagi. Selingkuh menurutnya bukan aib, tapi tren. Dan pelaku zina tidak merasa berdosa, malah merasa bangga. Itulah ulah dari anak iblis yang disebut dengan A'war. Lalu ada Miswat. Anak iblis yang satu ini bertugas memperlancar perkataan dusta di antara manusia. Berbohong dan menfitnah merupakan hal yang biasa. Pembuatan berita hoaks menurutnya bukan dosa, demi orang lain mendukung programnya. Memiliki kemampuan yang lihai, memoles berita palsu seakan tampak berita hak atau benar. Di sana-sini tersebar berita palsu hingga masyarakat umum terombang-ambing tidak bias lagi membedakan antara yang benar dan mana yang palsu. Kemudian ada Dasim. Tugas anak iblis ini merusak hubungan persaudaraan di antara manusia. Hubungan nasab, hubungan tetangga, saudara sebangsa dan saudara seagama tidak lagi menjadi lambang persatuan. Anak iblis menanamkan kebencian dan adu domba sebagai strategi yang menghancurkan sesama. Tertanam juga sifat egois, yang memandang orang lain selalu kesalahan, mau menang sendiri tanpa peduli dengan orang lain, bersaing tidak sehat dengan saling mengalahkan dan saling menyalahkan yang akibatnya saling menjatuhkan. Lalu ada Sakambur, tugasnya di pasar, mengendalikan bisnis seperti ajang menipu pembeli. Anak iblis menyetir pelaku pasar yang mau untung lebih banyak walaupun merugikan konsumen. Terjadilah manipulasi kualitas, mengurangi ukuran dan mengurangi timbangan, bersifat ambisi minta lebih apabila membeli dan mengurangi apabila sebagai penjual. Cara meraup keuntungan sebanyak mungkin, halal haram baginya tidak lagi menjadi pertimbangan. Demikianlah tugas-tugas dari anak-anak iblis. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah Dewi Hawa diturunkan ke pesisir kota Jidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Adapun iblis yang dilaknat, dia diturunkan dari golongan malaikat dan menjadi setan yang dikutuk ketika dia keluar atau turun dari surga. Maka dia turun di bumi Irak sekitar kota Basrah. Imam Ibnu Abbas berkata, ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur lalu dipisah. Setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan di penjuru bumi ini dari telur-telur tersebut. Imam Mujahid berkata, iblis itu menikah dengan ular yang membawanya ke surga, ketika mereka diturunkan di bumi dan membuahkan 4 telur. Adapun merak hilang mutiara dalam tubuhnya dan hilang sebagian keindahannya, dan ia pun juga diturunkan di bumi, tepatnya turun di Babylon. Adapun ular itu berubah bentuk tubuhnya dan mempunyai racun atau bisa. Sebabnya yaitu iblis bersembunyi di antara siungnya dan memasukkannya ke surga. Dan ular pun lisannya berubah bisu dan jalannya di atas perutnya, dan ia diturunkan di daerah Basiban. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu gencarnya setan menjerumuskan manusia, menjerumuskan pada perbuatan maksiat. Berhati-hati melewati jalan hidup.
agar tidak masuk dalam lingkungan setan yang berbahaya. Berpegang teguh pada prinsip menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tetap selalu memohon inayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dari tipu daya setan yang awalnya menggiurkan tapi ujungnya mencelakakan. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.